Swastiastu. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai seorang narasumber tentang kebudayaan dan agama Hindu. Perkenalkan, nama saya Misal Sawong. Saya Heksa Priska Marcelia. Saya Marinda. Saya Rani Meida. Saya Sinda Ufeusina. Jadi saya ingin bertanya Kak, apakah Kakak bisa menjelaskan bagaimana asal-usul agama Hindu yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi singkat cerita, untuk asal-usul agama Hindu itu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India, tepatnya pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, dari masuknya agama Arya ke India itu membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Nah, ketika bangsa Arya masuk ke India, di situ terjadilah integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida yang ada di India, sehingga dari situ lahirlah agama Hindu. Kemudian bangsa Arya juga menuliskan kitab-kitab Weda sebagai keyakinan dan kepercayaan dari agama Hindu. Misalnya seperti kitab suci Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Asal-usul agama Hindu didasarkan juga pada corak kehidupan masyarakat Hindu yang berkeyakinan terhadap kepercayaan pada dewa-dewa yang mengatur corak kehidupan pada mereka masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa teori masuknya Hindu ke Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat? Baik, jadi untuk beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana masuknya Hindu ke Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama Brahmana, Ksatria, kemudian Vaishya, dan yang terakhir adalah arus balik. Nah, untuk teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara itu dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang oleh para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Vandler. Teori ini menegaskan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Kemudian yang kedua ada teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dan kasta Ksatria. Nah, teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. J.L. Munz ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta Ksatria dalam peperangan, menurut teori Ksatria, mendorong orang Ksatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Kemudian yang ketiga ada teori Vaishya. Teori Vaishya menyatakan bahwa golongan Vaishya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Profesor Dr. N.J. Krom, pengusung teori Vaishya, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Vaishya ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia. Di samping berdagang, golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. Kemudian yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti F.D.K. Bosch. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Kemudian orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana agama Hindu pertama kali berkembang di Indonesia? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi awalnya agama Hindu masuk di Indonesia pada 78 Masehi. Terkait kedatangannya terdapat bukti tertulis atau prasasti yang ditemukan di Kalimantan Timur atau Kerajaan Kutai dan di Bogor atau Kerajaan Tarumanegara. Baik, selanjutnya menurut kakak apa tujuan awal sistem kasta dalam agama Hindu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tujuan pembentukan kasta adalah untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya yang dianggap ras paling baik dibandingkan dengan ras bangsa Dravida yang dianggap paling rendah. Kasta yang sebenarnya merupakan perkumpulan tukang-tukang atau orang-orang ahli dalam bidang. Oke, untuk pertanyaan penutup, apa pengaruh agama Hindu di Indonesia?
Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, adapun perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesusastraan, bahasa dan tulisan, kepercayaan dan filsafat, juga sistem pemerintahan. Sekian dari kelompok kami. Om Swastiastu.